lo bakal gampang nyerah pas prosesnya berat. Orang yang berhasil biasanya justru belajar menikmati perjalanan, bukan cuma finish line. Karena mereka tahu, hasil itu bonus, tapi proses itu yang bikin mereka jadi versi lebih kuat dari diri mereka sendiri. Lu pernah gak sih ngerasa heran kenapa ada orang yang kelihatannya biasa aja, tapi duitnya ngalir terus, sementara yang pinter banget malah masih stuck di situ-situ aja? Plot twistnya bukan soal hoki, bukan juga soal koneksi doang. Seringkali masalahnya ada di mentalitas yang masih nyangkut di kepala. Tanpa sadar, pola pikir tertentu bikin seseorang jalan di tempat walau potensinya gede. Nah, kalau lo ngerasa pengen naik level finansial, mungkin bukan skill dulu yang harus di-upgrade, tapi cara mikir lo yang harus di-reset total. Mentalitas pertama yang wajib dibuang jauh-jauh adalah mindset yang penting aman. Kedengarannya bijak, tapi kalau berlebihan malah bikin lo takut ambil peluang. Orang dengan pola pikir ini biasanya nolak tantangan karena takut gagal, padahal justru dari situ peluang gede muncul. Mereka lebih milih zona nyaman walau hasilnya gitu-gitu aja. Aman itu penting, tapi kalau semua keputusan didasari rasa takut, lo nggak bakal pernah maju. Orang sukses biasanya bukan nekat, tapi berani ngambil resiko yang udah dipikirin matang. Kedua, mentalitas nunggu waktu yang tepat. Banyak banget orang bilang, nanti aja kalau udah siap. Padahal siap itu bukan kondisi, tapi proses. Kalau nunggu sempurna dulu, lo bakal nunggu selamanya. Dunia nggak jalan nunggu kesiapan lo. Orang yang akhirnya berhasil biasanya mulai duluan, walau masih setengah pede. Mereka belajar sambil jalan, bukan belajar dulu baru jalan. Jadi kalau lo sering nunda gara-gara ngerasa belum siap, itu bukan realistis, itu cuma alasan yang kelihatan logis. Selanjutnya, kebiasaan nyalahin keadaan. Sedikit masalah langsung nyalahin ekonomi, keluarga, lingkungan, bahkan zodiak kalau perlu. Padahal selama lo fokus nyari kambing hitam, lo nggak bakal fokus nyari solusi. Orang yang mentalnya kuat bakal tanya, gue bisa ngapain dari situasi ini? Bukan, kenapa hidup gue begini? Lingkungan emang ngaruh, tapi respon lo jauh lebih nentuin arah hidup. Banyak orang sukses justru lahir dari kondisi susah, karena mereka mutusin buat adaptasi, bukan ngeluh. Mentalitas berikutnya adalah gengsi tinggi tapi isi dompet tipis. Ini klasik banget di kalangan anak muda. Baru dapat uang dikit langsung pengen kelihatan sukses. Beli barang bukan karena butuh, tapi karena pengen diakui. Padahal orang yang beneran tajir biasanya malah santai penampilannya. Mereka fokus bangun aset, bukan citra. Gengsi itu mahal banget harganya, karena lo bayar dengan masa depan finansial lo sendiri. Kalau lo masih ngejar validasi orang lain, siap-siap aja rekening lo yang jadi korban. Terus ada juga pola pikir kerja keras pasti kaya. Kedengarannya motivasional, tapi sebenarnya setengah benar. Kerja keras penting, tapi kalau nggak pakai strategi, lo cuma capek doang. Banyak orang banting tulang tiap hari tapi nggak pernah naik level, karena mereka nggak pernah evaluasi cara mainnya. Orang yang maju biasanya bukan yang paling capek, tapi yang paling pintar nyusun langkah. Mereka ngerti kapan harus kerja keras dan kapan harus kerja cerdas. Jadi jangan bangga cuma karena sibuk, banggalah kalau sibuknya menghasilkan. Mentalitas takut gagal juga wajib pensiun dari kepala lo. Banyak orang ngerasa gagal itu memalukan, padahal gagal itu data. Dari kegagalan, lo dapat info apa yang gak works. Tanpa gagal, lo gak punya bahan evaluasi. Ironisnya, orang yang paling takut gagal biasanya justru gak pernah mulai apa-apa. Mereka lebih takut kelihatan bodoh daripada beneran belajar. Padahal semua orang sukses pasti punya riwayat gagal yang panjang. Bedanya, mereka nggak berhenti di situ. Mereka upgrade diri dari situ. Ada lagi mentalitas instan, maunya hasil cepat, cuan cepat, sukses cepat. Kalau ada yang nawarin jalan pintas, langsung tertarik. Padahal yang instan juga biasanya cepat hilang. Kesuksesan yang kuat itu dibangun pelan tapi konsisten. Orang yang mentalnya tahan banting ngerti bahwa proses itu bagian dari permainan, bukan rintangan. Mereka nggak panik kalau hasil belum kelihatan, karena mereka fokus ngebangun fondasi. Kalau lo gampang bosen di tengah jalan, berarti bukan mimpinya yang salah, tapi mental sabarnya yang belum kuat. Mentalitas korban juga bahaya banget. Ini tipe orang yang ngerasa dunia selalu nggak adil sama dia. Setiap masalah dianggap bukti kalau hidupnya paling berat. Padahal pola pikir kayak gini bikin lo kehilangan kontrol atas hidup sendiri. Begitu lo ngerasa jadi korban, lo otomatis ngerasa nggak punya kuasa buat berubah. Orang yang maju justru ngelatih diri buat ambil tanggung jawab penuh, bahkan atas hal yang bukan salah mereka.
Karena saat lo ambil tanggung jawab, lo juga dapat kekuatan buat memperbaiki keadaan. Selanjutnya, kebiasaan nyalahin diri sendiri. Scroll medsos dikit langsung ngerasa tertinggal. Padahal lo nggak pernah tahu perjuangan di balik layar hidup orang lain. Bandingin diri itu bikin energi lo habis buat iri, bukan berkembang. Orang yang fokus sama jalannya sendiri biasanya lebih cepat maju, karena energinya dipakai buat action, bukan overthinking. Kompetisi terbaik itu sebenarnya bukan lawan orang lain, tapi lawan versi lama diri lo sendiri. Kalau hari ini lo lebih baik dari kemarin, itu udah progres. Mentalitas malas belajar juga harus dibuang. Banyak yang ngerasa setelah lulus sekolah, proses belajar selesai. Padahal justru di dunia nyata, belajar itu senjata utama. Skill baru sama dengan peluang baru. Dunia cepet banget berubah, dan yang nggak mau belajar bakal ketinggalan tanpa sadar. Orang yang finansialnya naik biasanya haus ilmu, entah dari buku, pengalaman, atau mentor. Mereka sadar ilmu itu investasi paling murah, tapi hasilnya bisa paling mahal. Jadi kalau lo berhenti belajar, sebenarnya lo lagi pelan-pelan mundur. Ada juga pola pikir semua harus sendiri. Ngerasa minta bantuan itu tanda lemah. Padahal kenyataannya nggak ada orang sukses yang benar-benar sendirian. Mereka punya tim, mentor, atau circle yang support. Kolaborasi itu bukan curang, tapi strategi. Dengan kerja bareng, hasil bisa lebih cepat dan lebih besar. Orang yang mentalnya masih egois biasanya susah berkembang karena nolak insight dari orang lain. Padahal kadang satu saran sederhana bisa ngubah arah hidup lo drastis. Mentalitas fokus hasil tapi malas proses juga sering kejadian. Semua orang pengen hasil besar, tapi nggak semua mau jalan panjangnya. Padahal proses itu tempat lo ditempa. Di situ mental, skill, dan karakter lo dibangun. Kalau lo cuma cinta hasilnya, lo bakal gampang nyerah pas prosesnya berat. Orang yang berhasil biasanya justru belajar menikmati perjalanan, bukan cuma finish line. Karena mereka tahu, hasil itu bonus, tapi proses itu yang bikin mereka jadi versi lebih kuat dari diri mereka sendiri. Terakhir, mentalitas ngeremehin diri sendiri. Banyak anak muda sebenarnya punya potensi gede, tapi udah kalah duluan sama pikiran negatifnya sendiri. Ngerasa nggak cukup pintar, nggak cukup keren, nggak cukup berbakat, padahal batasan terbesar seringkali bukan realitas, tapi asumsi di kepala. Orang yang akhirnya sukses bukan yang paling sempurna, tapi yang berani percaya mereka bisa berkembang. Begitu lo ganti narasi di pikiran lo, cara lo bertindak ikut berubah, dan dari situ jalan menuju sukses mulai kebuka.